Bab 334. Alicia tersenyum getir mendengar penuturan Raka. Lalu melangkah dan berdiri tepat di hadapan lelaki itu. Menatap mata lelaki yang sudah sah menjadi suaminya tapi tak pernah sedikit pun ia inginkan. Kalau kamu tahu pernikahan bukanlah permainan, kenapa kamu main terima pernikahan ini? Kenapa gak kamu tolak saja? Menurutku itu lebih baik untuk kita ke depannya. Daripada pernikahan yang dipaksakan seperti ini, kata Alicia sembari menatap lekat mata Raka. Merasa sudah kenal sejak lama dan tak ada lagi rahasia di antara mereka, Alicia merasa tak segan lagi pada lelaki di hadapannya. Ia jadi sulit untuk menghadirkan rasa hormat. Aku hanya ingin membantu Ustadz Azam. Dia merasa sangat bersalah karena telah membatalkan pernikahan kalian. Dia memintaku menggantikannya hanya agar keluargamu tak dipermalukan oleh orang-orang. Bagiku, Ustadz Azam bukan hanya sekedar teman, rekan, majikan atau apapun namanya. Tapi dia penolong untukku. Aku berjasa besar padanya, ungkap Raka. Sudahlah, Syah. Sekarang semuanya terlanjur terjadi. Menurutku, lebih baik kita mencoba untuk menerimanya. Memang tidak mudah. Tapi tidak ada yang mustahil andai kita berusaha, lanjut Raka. Baginya, Ilhas adalah satu-satunya jalan agar semuanya terasa lebih mudah. Berusaha apa? Saling nerima. Saling mencintai. Tidak semudah itu. Karena di hatiku terlanjur diisi oleh Ustadz Azam. Dan cinta tidak bisa dipaksakan, timpal Alicia. Tidak perlu jauh-jauh untuk langsung saling mencintai, cukup saling menghargai dan menghormati. Jika belum bisa menganggapku sebagai suami, setidaknya anggaplah teman. Seperti dulu, timpal Raka hati-hati. Dulu dan sekarang keadaannya tak sama. Jauh berbeda. Aku tidak bisa janji. Balas Alicia. Sudahlah, aku lelah berdebat. Aku ingin ke kamar mandi. Mau ganti baju sekaligus mengambil wudhu, lanjutnya seraya membuka lemari dan mengambil baju seperangkat gamis dan jilbabnya. Raka mengangguk. Aku juga mau ambil wudhu. Nanti kita salat berjamaah. Aku belum siap. Lebih baik salat sendiri-sendiri saja dulu, timpal Alicia. Baiklah. Raka kembali mengangguk. Ia lalu duduk di kursi untuk menunggu Alicia yang baru memasuki kamar mandi. Mata lelaki itu menyapu seluruh ruangan. Ia lupa, keadaan kamar masih berantakan akibat amukan Alicia. Raka pun berinisiatif untuk merapikannya kembali. Sebisa dirinya. Hingga akhirnya kamar itu kembali rapi meski tak serapi sebelumnya. Begitu Alicia keluar dari kamar mandi, ia sempat tertegun melihat keadaan kamar yang tak lagi berantakan seperti tadi. Kelopak bunga mawar merah yang semula berserakan tak karuan, kini terkumpul di pojok kamar. Hingga masih sesekali mengeluarkan wanginya. Sepasang angsa yang tadi di lantai pun sudah ada di atas tempat tidur meski bentuknya sudah rusak. Juga kelambu yang sudah kembali terpasang. Kamu yang beresin? Tanya Alicia. 96. Raka tersenyum tipis. Ya. Siapa lagi? Di kamar ini gak ada orang lain. Alicia yang sudah berganti baju tapi tetap menutup wajahnya meski di hadapan lelaki yang halal untuknya itu mengangguk-angguk pelan. Lumayan. Terima kasih, desisnya. Sama-sama. Aku ke kamar mandi ya. Timpal Raka. Oke. Aku salat duluan.
Balas Alicia. Silakan. Raka yang hendak menutup pintu kamar mandi menyahut singkat. Sementara Alicia langsung mengeluarkan alat salat dari dalam lemari. Dia juga mengeluarkan sarung dan sebuah kaos untuk baju ganti Raka kemudian meletakkannya di atas tempat tidur. Setelah itu, ia mendirikan salat duhur. Sendirian. Setelah salatnya berakhir, Alicia kembali berurai air mata. Impian untuk bisa salat berjamaah berdua saja dengan Ustadz Azam kini sirna sudah. Impian itu hanya akan jadi angan saja tanpa pernah jadi kenyataan. Padahal Alicia sudah bahagia membayangkan bisa mencium punggung tangan Azam di setiap akhir salatnya. Juga bisa mendengar suara merdu Azam saat membaca ayat suci Al-Quran. Tapi semua itu kini pupus sudah. Tak ada lagi harapan. Sudah salatnya. Alicia buru-buru mengusap kedua kelopak matanya saat mendengar suara Raka. Ia lalu mundur dari sajadah agar Raka bisa salat di sana. Sudah. Di atas tempat tidur ada sarung sama kaos ganti. Pakailah, timpal Alicia dengan suara serak. Terima kasih, balas Raka. Kini, giliran dia yang mendirikan salat sendirian dengan khusyuk. Diakhiri doa agar ia diberi kesabaran dan kelapangan hati untuk menjalani semuanya. Setelah selesai, Raka kembali merapikan sajadah juga melipat sarung. Ia dibuat bingung harus apa lagi. Hingga hanya bisa duduk canggung di dekat kaca jendela. Matanya sesekali melirik Alicia yang sedang memainkan ponselnya. Apa kamu gak pengap, Sya? Di dalam kamar masih saja menggunakan cadar. Padahal di sini gak ada siapa-siapa loh. Hanya ada aku. Itu pun sudah sah jadi suamimu. Lagi pula aku juga sudah tahu wajahmu, kata Raka. Ia hanya kasihan pada Alicia dan takut istrinya itu merasa tak bebas. Pernikahan kita bukan atas dasar cinta. Jadi aku masih merasa kalau aku harus tetap menutup wajahku di hadapanmu, timpal Alicia. Baiklah, terserah kamu. Senyaman kamu saja, timpal Raka pasrah. Pernikahan kita itu hanya sebatas status. Suami istri juga sebatas status. Aslinya kita masih sama-sama orang asing yang dipaksa untuk tinggal bersama karena keadaan. Jadi untuk itu, kamu harus ingat baik-baik. Jangan pernah mencoba macam-macam padaku, tutur Alicia tegas dan penuh penekanan. Jangan khawatir. Hanya itu yang Raka katakan. Meski dia berhak melakukan apapun pada Alicia, tapi dia tak ingin memaksanya. Baginya, biarlah seperti itu untuk sementara waktu. Hanya berlagak sebagai teman. 97. Aku mau keluar kamar, pengap, cari angin segar. Kamu mau ikut apa tetap di sini? Tanya Alicia sembari merapikan tali penutup wajahnya. Aku. Di sini saja, jawab Raka dengan senyum samar. Sejujurnya ia pun bosan terus-terusan berada di dalam kamar. Hanya saja jika keluar, bisa dipastikan dia akan kembali dijadikan bahan ejekan ibu mertuanya. Dan Raka memilih menghindar demi ketenangan hatinya. Meski tetap saja, untuk kondisi tertentu, dia harus keluar dan berkumpul dengan seluruh keluarga istrinya. Saat makan malam misalnya. Sore ini, Azam bersiap untuk membawa Abah keluar dari RS. Sendirian. Tak bersama Raka seperti biasa. Hanya ada Bu Nyai yang menemani. Raka kemana, Zam?
Tanya Abah saat lelaki parubaya itu masuk ke dalam mobil dengan bantuan sang putra. Azam memang belum bercerita apa-apa pada ayahnya tersebut. Pagi tadi, dia hanya mengatakan jika dia tak akan menikahi Alicia demi orang tuanya dan nasib pesantren. Abah serahkan semuanya padamu. Dan Abah tidak ingin memaksamu. Apapun yang kamu lakukan, Abah ingin atas dasar kesadaran dirimu sendiri, timpal Abah pagi tadi. Azam hanya tersenyum sangat tipis. Lalu buru-buru pergi bersama Raka. Dan setelah pulang dari rumah Alicia, Azam langsung kembali lagi ke RS. Mengurus kepulangan Abah seperti membayar administrasi. Azam masih terdiam sambil mulai menyetir. Bayang-bayang pernikahan Alicia dengan Raka tadi masih membuat hatinya porak-poranda hingga tak konsentrasi. Sakit dan perih. Namun itu sudah jadi keputusan hidup yang lambat laun harus diikhlaskan. Zam. Itu Abah tanya. Raka kemana? Bu Nyai yang duduk persis di belakang Azam, menepuk pelan pundak anak tirinya itu. Raka. Dia ada di rumah Alicia. Azam memintanya untuk menggantikan Azam menikahi Alicia, ungkap Azam. Apa? Raka menikahi Alicia? Ulang Abah dengan raut wajah terkejut. Iya. Azam tidak punya cara lain. Kasihan kalau pernikahan tiba-tiba batal karena segala sesuatunya sudah siap, timpal Azam. Abah terdiam. Dia tak banyak berkomentar. Ada kelegaan dalam hatinya tapi juga ada rasa tak enak hati. Baguslah kalau seperti itu, tutur Bu Nyai. Apalagi kalau Raka menikahi Alicia dengan sukarela, lanjutnya. Dia hanya ingin membantuku dan keluargaku. Aku hanya berharap, Raka bisa mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan itu meski berawal dari keterpaksaan, timpalku Azam. Dan untuk segala persiapan di tempat kita, lebih baik mulai dibongkar saja. Toh gak akan ada pernikahan, sambungnya. Kenapa harus dibongkar? Kenapa gak akan ada pernikahan? Kalau Alicia akhirnya bisa menikah dengan Raka, berarti kamu juga bisa menikah dengan wanita lain. Wanita yang jauh lebih baik daripada Alicia, tukas Bu Nyai antusias. Maksud ibu apa? Siapa? Tanya Azam dengan kening berkerut. 98. Menurut ibu, lebih baik kamu lanjutkan pernikahanmu tapi dengan Amira. Dia wanita yang baik. Dia juga sudah menjadi bagian dari pesantren sejak dulu. Sudah tahu seluk-beluknya seperti apa, tutur Bu Nyai membuat Azam langsung menginjak rem sekaligus saking terkejutnya. 99. Astagfirullah, Zam. Kalau nyetir itu hati-hati. Kasihan Abah baru sembuh. Udah harus senam jantung lagi. Bu Nyai langsung nyerocos karena terkejut dengan mobil yang berhenti mendadak hingga kepalanya terbentur jok depan. Maaf, Bah. Maaf, Bu. Azam cuma terkejut mendengar perkataan ibu yang menurutku tak masuk akal, timpal Azam sembari mengemudikan lagi mobilnya. Tak masuk akal gimana? Justru menurut ibu itu solusi yang terbaik, balas Bu Nyai. Terbaik menurut ibu kan bukan berarti terbaik menurut Azam. Lagi pula, gak mungkin Azam menikahi Amira. Azam gak memiliki perasaan apa-apa, sahut Azam lagi. Loh, buktinya Raka sama Alicia aja bisa menikah padahal mereka gak memiliki perasaan apa-apa. Kenapa kamu enggak?
Apa kamu mau seluruh persiapan pernikahan yang dilakukan di lingkungan pesantren berakhir sia-sia? Tukas Bu Nyai. Tapi, Bu, Azam belum siap. Ini terlalu mendadak. Balas Azam tak habis pikir. Hatinya kesal bukan main karena diminta menikahi wanita yang sama sekali tidak ia cintai secara mendadak. Tiba-tiba saja Azam teringat pada Raka. Semalam, Azam pun melakukan hal yang sama. Dia menekan Raka agar mau menerima pernikahan dengan Alicia. Padahal Azam tahu persis, Raka tak memiliki perasaan apa-apa pada Alicia. Ternyata seperti ini rasanya dipaksa oleh sesuatu yang tidak diinginkan tapi ditekan oleh keadaan, gumam Azam dalam hatinya. Gak mendadak. Buktinya segala persiapan di pesantren sudah rampung. Orang kamu aja ingin menikah sejak lama. Hanya saja pengantin perempuannya berbeda, timpal Bu Nyai. Lagi pula, kalau kamu gak menikah sekarang, mau kapan lagi? Ingat, Alicia sudah jadi milik Raka. Satu-satunya cara agar kamu bisa cepat melupakan dia yaitu dengan memiliki pasangan. Ibu yakin, lambat laun kamu akan mencintaimu Amira, lanjut Bu Nyai panjang lebar. Tolong pahami perasaan Azam, Bu, kata Azam tanpa ingin memutuskan. Justru karena ibu mengerti perasaanmu makanya memintamu untuk menikah. Ibu tahu kamu sedang patah hati. Dan yang bisa mengobati sakit hati hanya dengan hati juga. Ibu yakin, ketulusan hati Amira bisa meluluhkan hatimu juga, timpal Bu Nyai gregetan. Bah, bantuin ngobrol kenapa? Diem mulu. Lanjut Bu Nyai kesal. Perkara cinta memang membuat anak tirinya itu keras hati. Susah diajak kompromi. Meski pada akhirnya tetap mengalah juga. Abah gak pernah memaksakan kehendak apapun pada Azam. Abah selalu mengatakan kalau apapun pilihan hidupnya harus berasal dari kesadaran sendiri. Begitupun dalam hal ini. Abah serahkan lagi padamu, Sam. Langkah apa yang ingin kamu ambil, timpal Abah. Bu Nyai mendengus pelan mendengar penuturan Abah. Kesal. Harusnya suaminya itu mendukung keinginan. 100. Dirinya. Ya sudah, terserah kalian. Berarti tugas kalian nanti menghubungi para undangan satu persatu untuk memberitahu tak ada acara pun besok. Para tetangga, warga, wali santri, rekan dan kenalan dari luar kota. Silakan kalian hubungi agar tak ada yang datang besok, cerocos Bu Nyai akhirnya. Setelah itu ia terdiam. Begitupun dengan Azam dan Abah. Keduanya sama-sama diam. Kini, mereka membenarkan apa yang dikatakan Bu Nyai baru saja. Membongkar tenda dan lain-lain mungkin bukan hal yang sulit. Tapi masalahnya undangan sudah terlanjur tersebar ke banyak tempat. Entah itu di dalam kota maupun di luar kota. Kenapa jadi runyam seperti ini? Keluh Azam sembari mengusap wajahnya. Sebenarnya gak runyam. Cukup kamu bilang iya untuk menikah dengan Amira. Semuanya selesai. Aman, damai. Lagi pula, apa masalahnya kalau belum sama-sama cinta? Abah sama Bu Nyai juga dulu gak saling cinta waktu menikah. Cuma ingin menjalankan amanat dari ibumu agar kamu gak kehilangan sosok seorang ibu. Tapi buktinya, hubungan kami langgeng-langgeng aja, timpal Bu Nyai. Azam menghela napas dalam. Penuturan Bu Nyai serasa dehafu untuknya. Karena tadi,
Dia pun mengatakan hal yang sama pada Raka. Meskipun sekarang belum ada cinta di antara kalian, aku yakin, bukan hal yang sulit bagi Allah untuk menghadirkan rasa cinta itu. Kalian bukan pasangan suami istri satu-satunya yang menikah tanpa cinta. Para rekan ustadz-ustazah di pesantren juga banyak yang menikah hanya modal ta'aruf. Tapi ternyata, pernikahan mereka langgeng bahkan sudah dikaruniai anak yang lucu-lucu. Wejangan singkat Azam pada Raka tadi, kini kembali ia dengar dari Bu Nyai. Dan dari sini Azam menyadari jika berbicara lebih mudah ketimbang menjalani. Jangan terlalu banyak berpikir. Acaranya besok. Belum ngundang penghulu. Belum ngundang keluarga Amira. Katakan iya secepatnya. Desak Bu Nyai. Kalau memang ini bisa membuat Abah dan Bu Nyai merasa bahagia dan tenang, baiklah. Akan Azam lakukan. Azam akan menikah dengan Amira, timpal Azam akhirnya. Lagi-lagi ujungnya dia yang mengalah. Alhamdulillah. Bah, Azam jadi menikah. Bu Nyai tersenyum merekah. Kali ini, pernikahan anak sambungnya itu akan ia dukung sepenuhnya. Alhamdulillah. Hanya itu tanggapan Abah. Singkat. Perbincangan mereka pun berakhir seiring mobil yang berhenti karena sudah sampai di pekarangan rumah Abah. Dengan hati-hati, Azam membantu ayahnya itu menuruni mobil lalu menuntunnya ke dalam rumah. Istirahatlah, Bah, kata Azam setelah mendudukkan Abah di sofa. Ibu mau telepon Amira. Minta dia ke sini untuk membicarakan tentang acara besok, tutur Bu Nyai antusias. Terserah Bu Nyai saja. Azam mau istirahat. Timpal Azam dingin. Dia sudah malas berdebat karena akhirnya dia tetap harus mengalah. Azam pun memilih melenggang menuju kamarnya. Benar saja, tak lama kemudian, Amira datang ke rumah Abah. Ada apa, Bu Nyai? Apa ada yang bisa saya Mira bantu? Tanya Amira. 101. Duduk sini. Bu Nyai menepuk sofa tepat di sebelahnya. Agar lebih dekat dengan Amira. Amira mengangguk lalu menurut. Dia menggeser tubuhnya lalu duduk di samping Bu Nyai. Begini, seperti yang kamu ketahui. Pernikahan Azam dan Alicia kan batal, sementara segala persiapan di sini sudah siap. Undangan juga sudah terlanjur disebar, tutur Bu Nyai hati-hati. Bu Nyai mau minta tolong. Apa kamu mau menikah dengan Azam agar pernikahan besok tetap terlaksana? Lanjut Bu Nyai. Amira langsung menoleh dengan raut wajah terkejut. Matanya sampai membulat lebar saking tak percaya. Bu Nyai gak tahu, apa kamu memiliki perasaan atau tidak pada Azam. Tapi Bu Nyai yakin, kalau kalian menikah, gak akan sulit untuk mencintai satu sama lain. Bu Nyai kembali berbicara. Gimana? Mau ya? Sambungnya tak sabaran. Amira menunduk malu-malu. Diam-diam dia mengulum senyum dengan wajah memerah. Hingga akhirnya sebuah anggukan kepala menjadi jawaban. Apa itu artinya kamu mau menikah dengan Azam? Ulang Bu Nyai untuk memastikan. Iya, Bu Nyai. Mira bersedia, jawab Amira tanpa berani mengangkat kepalanya. Alhamdulillah. Bu Nyai langsung mengusap wajahnya penuh syukur. Bahagia tak terkira. Kalau gitu,
Kamu harus cepat-cepat hubungi keluargamu. Minta mereka ke sini. Besok pagi harus sudah ada di sini, tukas Bu Nyai antusias. Baik, Bu Nyai. Kalau gitu Mira permisi, timpal Amira. Dia mencium punggung tangan Bu Nyai terlebih dahulu sebelum keluar dari rumah itu. Di luar, senyum Amira semakin merekah. Hatinya berbunga-bunga karena tak menyangka akan menikah dengan Azam. Ibu sudah bicara dengan Amira. Dia setuju untuk menikah denganmu, Zam, kata Bu Nyai pada Azam saat mereka sedang menikmati makan malam. Azam tak menyahut. Dia terima saja, ikhlas ataupun tidak. Toh tak ada lagi waktu untuk menolak. Karena pernikahan itu akan terjadi esok hari. Di tempat yang sama, Raka juga sedang makan malam bersama keluarga Alisya. Dia duduk canggung di tengah-tengah keluarga istrinya tersebut. Enak banget ya, makan gratis, tempat tinggal gratis, dapat istri cantik, sindir Alia dengan mata mendelik. Raka yang baru menyuap beberapa sendok makan, langsung merasa kenyang. Tenggorokannya tercekat dengan dada yang sesak. Sakit rasanya direndahkan seperti itu. Bu. Danu menatap sang istri, mencoba menegur. Apa? Benarkan apa yang ibu katakan. Kasian banget nasib putri kita. Dapat suami belangsak kayak gitu. Entah seperti masa depannya. Gelap. Madesu alias masa depan suram, timpal Alia. 102. Astagfirullah, Bu. Istighfar. Jangan bicara seperti itu, nanti jadi doa. Cukup doakan yang baik-baik. Semoga saja Alisya dan suaminya diberi kemudahan dan kelancaran dalam hidup. Diberi kebahagiaan dan keberkahan, balas Danu bijak. Mau bahagia gimana, suaminya aja susah. Jangan sampai hidup putri kita ke bawah susah, timpal Alia dengan bibir mencebik. Raka kian tak enak. Jantungnya berdetak kencang dan tak karuan. Saya sudah selesai. Mari, duluan. Raka memilih untuk buru-buru undur diri dari ruangan makan. Gegas dia masuk ke dalam kamarnya untuk meredakan emosi yang mulai menggelegak. Sabar-sabar. Raka menekan dadanya yang berdenyut nyeri. Tak berselang lama, Alisya masuk ke dalam kamar. Dia duduk di tepian tempat tidur. Menatap Raka yang sedang berdiri di samping jendela yang terbuka. Hingga angin segar menerpa wajahnya. Maafkan ibuku. Dia orangnya memang seperti itu, kata Alisya. Meski dia tak mencintai Raka, tapi dia juga tak enak hati dengan perlakuan ibunya. Raka hanya menanggapi dengan senyum tipis. Tak berani berkomentar apa-apa. Sementara Alisya kembali berdiri lalu mengambil sesuatu dari dalam lemari. Ini bantal sama selimut buatmu. Maaf, aku tak bisa berbagi tempat tidur denganmu. Kamu bisa tidur di bawah, kata Alisya sambil meletakkan sebuah bantal dan selimut di atas meja. Tak masalah, timpal Raka. Baginya, tidur dengan beralaskan karpet bukanlah hal yang aneh. Karena ia sudah terbiasa selama di penjara dulu. Aku tidur duluan kalau gitu, kata Alisya lagi. Dia hampir saja menaiki tempat tidur, tapi ponsel miliknya keburu bersuara. Alisya lekas melangkah. Meraih ponsel di atas nakas. Begitu melihat nama kontak si penelepon,
Mata Alicia sempat ngelebar dengan jantung berdebar. Ustadz Azam, gumamnya dengan hati berbunga-bunga. Untuk apa dia menelepon? Apa dia merindukan aku? Lanjutnya berbicara sendiri. Merasa tak enak pada Raka, Alicia pun menoleh padanya. Telepon dari Ustadz Azam. Apa aku boleh mengangkatnya? Angkat saja. Gak masalah, timpal Raka sembari tersenyum kecil. Sementara Alicia langsung mengangguk. Dengan antusias dan jantung semakin berdebar, ia mengusap layar ponsel kemudian mendekatkannya ke telinga.